Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan untuk seluruh peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cibadak. Pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ini, kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah sepenuhnya dilakukan secara daring atau secara online di rumah. Mengingat sampai saat ini pandemi COVID-19 masih melanda negara kita Indonesia. Namun, hal ini Ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian dalam mengikuti berbagai rangkaian kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Cibadak. Perkenalkan terlebih dahulu, Ibu adalah Ibu Fitri Ratnaningsih, tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Cibadak. Untuk tahun ajaran 2021, Ibu mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di program MIPA dan mengajar geografi di program IPS. Baiklah, marilah kita lihat apa itu wawasan Wiyata Mandala beserta segala unsur yang berada di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Sebelum kita bahas pengertian wawasan Wiyata Mandala, kita lihat dulu bahwa wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata, yaitu wawasan yang berarti pandangan, penglihatan, dan tinjauan. Secara lebih luas dapat diartikan suatu pandangan atau sikap mendalami terhadap hakikat. Sedangkan wiyata berarti pendidikan. Sementara mandala adalah lingkungan pendidikan. Jika kita gabungkan 3 suku kata tersebut, maka wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau pengajaran. Dalam hal ini adalah sekolah, tempat diselenggarakannya proses kegiatan belajar mengajar. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Apa saja sih unsur-unsur Wiyata Mandala itu? Yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan, sehingga tidak boleh digunakan selain kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah. Perkenalkan, Ibu perkenalkan kembali, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Saufi Muhtadin, MPD, selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cibadak. Beliau memiliki wewenang dan tanggung jawab yang penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan di SMA Negeri 1 Cibadak. Yang ketiga adalah adanya kerjasama antara guru dengan orang tua dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam hal belajar. Yang keempat adalah para guru. Ini merupakan sebagian besar para pengajar di SMA Negeri 1 Cibadak. Nah, nanti kalian akan belajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru ini. Kemudian fungsi sekolah. Apa sih fungsi sekolah? Fungsi sekolah tentunya adalah sebagai tempat belajar, yaitu tempat di mana peserta didik dapat menggali potensi dirinya, baik secara akademis maupun non-akademis, sehingga peserta didik dapat menjadi atau mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dan tentunya berguna bagi dirinya, keluarga, maupun bangsa negara Indonesia. Selain itu, sekolah merupakan tempat pembentukan karakter. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, adanya guru dan siswa, serta proses belajar mengajar yang tertib. Guru atau pengajar merupakan unsur sekolah yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Sementara, siswa juga merupakan unsur sekolah yang paling utama. Yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Dengan sekolah, kalian membuktikan bahwa kalian merupakan bagian dari masyarakat yang ingin menjadi
lebih baik lagi dan tentunya mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian prinsip-prinsip sekolah. Ada beberapa prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Maksudnya, dalam hal ini sekolah tidak hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun sekolah juga harus menjadi rumah kedua yang mampu memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, dan bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Nah, di gambar, Ibu memperlihatkan sebuah organisasi yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik baru, yaitu Pramuka. Prinsip yang kedua, yang adalah sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, nanti kalian baik sekarang belajar di rumah maupun nanti ketika belajar kembali di sekolah, proses belajar mengajar akan di bawah arahan dan bimbingan para pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jika kalian memiliki bakat dan minat di luar akademis, kalian dapat mengembangkan bakat dan minat tersebut. Misalnya, kalian memiliki bakat dan minat di bidang olahraga. Di SMA Negeri 1 Cibadak, kalian dapat menyalurkan bakat dan minat kalian di olahraga prestasi ataupun di berbagai organisasi yang lain seperti Paskibra, PKS, PMR, maupun Rohis. Nah, kalau Pramuka, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa Pramuka adalah organisasi wajib. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Selain poin nomor 3, jika kalian memiliki potensi seperti melukis, kalian dapat mengembangkan potensi tersebut di sekolah. Yang kelima, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, Ibu harap dengan sekolah kalian memiliki sikap dan watak yang baik. Salah satunya adalah mampu menghormati seluruh warga sekolah, terutama kepada para bapak dan ibu guru maupun seluruh pegawai yang ada di SMA Negeri 1 Cibadak. Contohnya adalah bersalaman. Ibu harapkan peserta didik baru tidak ada yang mengatakan bahwa beliau bukan guru saya sehingga saya tidak perlu bersalaman. Mengapa seperti itu? Karena hal itu bukanlah sikap dan watak yang baik. Jadi, tidak ada istilah guru tersebut bukan guru saya. Yang keenam, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Saat ini, belajar di rumah tentulah menjadi salah satu alternatif di tengah kondisi pandemi COVID-19, sehingga menuntut kalian untuk dapat dan mampu belajar secara sendiri. Hal itu berarti bahwa diri kalian menjadi lebih dewasa lagi. Penggunaan sekolah. Sekolah digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa sekolah tidak boleh dilakukan untuk satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Misalnya, terutama untuk anak perempuan yang suka kosmetik. Nah, Ibu harap sekolah bukan ajang tempat menjual barang-barang yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak, terutama untuk anak laki-laki. Ibu harap para peserta didik baru dapat mematuhi peraturan yang ada bahwa tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sekolah dilarang untuk dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama yang tentunya bertentangan dengan undang-undang.
Seperti pada beberapa bulan terakhir kita dihebohkan dengan adanya aliran sesat di Jawa Barat. Yang keempat, adanya propaganda politik atau kampanye. Sekolah tidak boleh dilakukan sebagai tempat ajang kampanye suatu politik. Yang kelima, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Hal itulah yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Penataan Wiyata Mandala. Nah, di lingkungan SMA Negeri 1 Cibadak, kita membudayakan dua hal. Yang pertama adalah budaya 7T dan yang kedua adalah budaya 7S. Apa saja sih 7T? Yang pertama adalah tertib waktu, tertib mengajar, tertib belajar, tertib administrasi, tertib lingkungan, tertib berpakaian, serta tertib peraturan. Nah, tertib-tertib tersebut sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Wakabidang Kesiswaan. Namun Ibu harap kalian mampu menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Cibadak. Yang berikutnya, budaya yang kedua adalah 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan semangat. Nah, Ibu harapkan kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Cibadak, para peserta didik baru dapat memberikan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sedangkan sabar, Ibu berharap kalian tetap sabar belajar di rumah dan tetap semangat belajar dari rumah. Berikutnya adalah kita lihat bahwa lingkungan di SMA Negeri 1 Cibadak tertata cukup rapi, cukup bersih, dan cukup baik. Nah, jadi Ibu harapkan kalian mampu menjaga kebersihan di lingkungan SMA Negeri 1 Cibadak. Nah, ini merupakan adalah salah satu spot yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Cibadak, yaitu taman. Kalian dapat memanfaatkan taman ini untuk belajar bersama ketika waktunya istirahat. Berikutnya adalah salah satu spot juga atau sisi dari SMA Negeri 1 Cibadak, yaitu kelas yang ada di atas. Nah, kalau ini adalah lingkungan yang berada di bagian bawah, cukup tertata dengan rapi serta bersih. Berikutnya adalah beberapa kelas yang berada di bagian bawah SMA Negeri 1 Cibadak. Dan ini merupakan tempat parkir yang disediakan untuk menampung kendaraan yang dibawa oleh seluruh warga sekolah. Dan terakhir adalah gerbang SMA Negeri 1 Cibadak. Ibu harap ketika kalian melewati gerbang SMA Negeri 1 Cibadak, datang untuk belajar, kalian memiliki semangat yang tinggi dalam mendapatkan ilmu serta pengalaman yang baru. Sedangkan ketika melangkah pulang ke rumah, kalian akan semangat kembali esok untuk belajar di sekolah. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.